Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari terus berganti, tahun terus berganti, dan tak terasa rupa-rupanya kita memang mulai masuk pada situasi yang luar biasa, teman-teman, di berbagai sektor ya. Hampir setiap minggu kita berhadapan dengan diskusi debat yang cukup menyenangkan sebenarnya di kalangan para akademisi, masyarakat umum ya, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang pasar, bisnis ya, sektor energi, sektor pangan ya. Luar biasa sekali debatnya, termasuk korupsi. Nah, yang saya banggakan itu, teman-teman, debat-debat itu sekarang tidak seperti debat zaman dulu yang dinominasi oleh artis gitu ya, masalah artis, masalah selingkuh, masalah lain-lain sebagainya lah. Paling tidak sudah 1,5 tahun ini debat kita ini sudah meningkat ke arah debat-debat tentang hak sipil, debat-debat tentang pembangunan, debat-debat tentang kebijakan pemerintah, korupsi dan lain sebagainya, sehingga ini cukup membahagiakan, teman-teman. Sekarang saya mau khusus membahas hal-hal yang kita temui di desa, kebijakan-kebijakan yang di akar rumput ya, untuk memberi gambaran lebih luas apa yang sebenarnya terjadi. Karena ada fenomena ya di kita ini, di atasnya sekarang itu komunikasinya kurang bagus, tetapi di lapangan itu terjadi pergerakan-pergerakan yang jauh lebih banyak dibandingkan masa yang lalu. Dan ternyata di bawah ya, relatively mereka menyadari itu. Di bawah masyarakat itu sudah menganggap dan menilai bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah sudah kelihatan gitu kemana arah dari berbagai kebijakan yang ada gitu ya. Terutama terus terang ini kalau yang di lapang ya, teman-teman, di grassroots ya. Saya beberapa hari ini ya, bahkan mungkin sebulan terakhir ya, bersama adik-adik saya yang sedang KKN, mengelilingi desa-desa, mengelilingi tempat-tempat yang relatif sebenarnya kemiskinan. Ada satu desa yang bahkan hari ini satu desa itu mendapatkan bantuan 24 rumah ya, dari pemerintah, layak huni. Itu adalah suatu program yang menurut saya baru saya dengar gitu di satu desa loh ya, 24. Ya biasanya hanya 4, 5 dan lain sebagainya, dengan bantuan tentara gitu ya, Koramil, dengan bantuan kepolisian dan lain sebagainya, dan juga lembaga-lembaga yang lain ya. Dan surprise-nya di belakang dari rumah-rumah itu kemudian dibangun toilet dari Laksis gitu ya, Laksis ya, Basnas ya, Basnas. Jadi menurut saya ini satu terobosan ya. Saya pernah diundang di Bapeda Provinsi Jawa Timur. Saya bilang waktu itu ya, kira-kira 8 bulan yang lalu, kalau semuanya bersatu padu ya, kemudian fokus kepada sanitasi dan kebutuhan dasar masyarakat miskin lainnya, maka impact-nya akan dirasakan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih massal, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka pada pemerintah. Nah, secara bersamaan juga, teman-teman, kemarin saya kan wawancara juga pada masyarakat tentang MBG, dan memang tidak semua itu berdampak kepada, tentu saja, pada masyarakat yang tidak punya anak gitu ya, tapi bagi yang punya anak luar biasa. Nah, terutama sebenarnya saya juga selalu bilang sasarannya anak-anak SD dan SMP dan PAUD ya, karena memang orang miskin di desa-desa itu mampu menyekolahkan anaknya maksimal di 2 tempat itu. Kalaupun ada yang di SMA itu sangat terbatas. Nah, sehingga perbaikan rumah-rumah kumuh ya, orang-orang miskin ekstrim,
terus kemudian anak-anaknya itu dikasih MPG, terus kemudian setelah itu sekolahnya bisa dilanjutkan di sekolah rakyat, Taruna Nusantara mungkin juga, dan di sekolah-sekolah Garuda, sekolah-sekolah juga yang sedang ditingkatkan yang ada sekarang ya, di boarding school kan kalau bisa semuanya, gimnasium kayak gitu seperti di negara-negara maju, maka insya Allah kita memiliki calon-calon sumber daya manusia di tahun 30-an ke atas gitu, sampai ke 45 untuk Indonesia Emas gitu. Karena Indonesia Emas lagi itu nanti bukan kita yang akan menjadi tulang punggungnya, tapi yang menjadi tulang punggungnya adalah anak-anak itu. Jadi secara signifikan ya teman-teman, infrastruktur dibangun, terus kemudian perumahan, sanitasi untuk orang-orang miskin itu diberikan, kemudian akses kepada sekolahan ya. Akses kepada sekolahan itu setelah kita evaluasi kan tidak hanya sekedar gratis, tetapi memang butuh betul-betul effort yang besar, karena digratiskan pun kan ternyata PISA kita ya, peringkat dari pendidikan dan literasi kita itu juga tidak berkembang signifikan, sehingga memang perlu terobosan-terobosan yang bagus ya, yang radikal lah ya, kalau tidak dikatakan ekstrim. Nah itu yang ketiga. Terus kemudian teman-teman yang keempat yang memang juga menjadi sangat penting itu yang di bawah ini, terutama adalah kepastian dari perlindungan kepada keamanan dan sebagainya. Kita udah mulai melihat kan, sebagai misal kemarin di Surabaya anak-anak SH, terus kemudian dengan anak-anak di Matraman juga ya, di Jakarta itu anak-anak lokal dengan Ambon, terus kemudian di tempat-tempat lain juga gitu ya, premanisme dan sebagainya masih ada, dan kemudian orang bergabung pada kelompok-kelompok tertentu. Itu teman-teman tidak hanya sekedar masalah ekonomi sebenarnya, tetapi lebih banyak sebenarnya adalah cara orang untuk mencari perlindungan, sebenarnya mencari perlindungan yang sifatnya non formal gitu ya. Kalau di desa-desa dia gabung dengan ESA, maka dia mendapat perlindungan. Ada kasus hukum, ada kasus apa, dia dapat perlindungan. Juga kemudian orang Ambon ketika di Jakarta bergabung dengan kelompoknya bisa mendapat perlindungan yang lebih cepat dan lebih akurat kadang-kala dibandingkan dengan sistem yang ada, apakah itu di kepolisian, apakah itu di tentara, tentu saja bukan tugasnya ya, terutama di kepolisian. Nah sehingga ini yang menjadi sangat penting sekarang ini untuk dipahami. Jangan hanya sekedar ini pasti kaitannya dengan ekonomi, tidak juga. Ini lebih banyak sebenarnya dari sisi itu. Jadi orang butuh suatu kepastian di mana dia itu bisa berlindung gitu. Nah beberapa kepala daerah yang melakukan itu saya kira ya juga ketika orang sakit, orang takut, kemudian dia bisa ngomong ke kepala daerahnya, ke sistem yang ada, maka relatively kemudian itu juga bisa. Nah ini teman-teman, jadi ada 4 itu yang saya sebutkan yang mungkin sangat urgent sekali untuk kita pikirkan di masa yang akan datang. Kalau masalah pangan, masalah energi ya, Masela sudah dibuka, Andaman juga sudah mulai dibuka, rupa-rupanya juga yang di wilayah-wilayah yang dulu tidak bisa konflik di Natuna juga sudah mulai di eksplorasi, dan juga sumur-sumur rakyat mulai masuk ke sistem dan lain sebagainya. Saya yakin itu semuanya akan memberi dampak, apalagi B50, apalagi nanti kalau etanol kita juga bisa mencapai ya. Sekarang etanol kita ini kan produksinya masih kecil ya, metanol juga ya, sehingga teman-teman insya Allah kita punya masa depan yang lebih baik gitu ya, yang harus sama-sama kita jaga ritmenya, sama-sama kita kelola gitu ya. Nah setelah ini mungkin saya dapat permohonan dari teman-teman, ya apa itu universitas jenengan dosen kok enggak komentar tentang Universitas Republik Indonesia. Ya saya sudah komentar tapi enggak banyak. Coba 1 minggu 2 minggu ini kita kumpulkan data, nanti kita akan review. Ya gitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.